Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Salam dengan NPM 212221149. Saya di sini sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi, yakni laporan praktek kerja lapangan di Pegadaian Syariah Sumur Kembang Pejagaan Kabupaten Bangkalan yang beranggotakan Sibramulisi dengan NPM 21222115051. Saida Aprilia dengan NPM 212221117. Lu'lu'ul Ma'nunah dengan NPM 212221112. Dan yang terakhir yakni Inayatul Fadilah dengan NPM 212221157. Langsung saja pada materi yang pertama. Silahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan sejarah berdirinya hingga saat ini dan visi misi Pegadaian Syariah. Yang pertama adalah PT Pegadaian Persero merupakan lembaga BUMN yang bergerak di bidang jasa pengkreditan atas dasar hukum gadai. Nah, di sini Pegadaian Syariah ini awal berdirinya pada tahun 2000 untuk memenuhi kebutuhan masyarakat muslim yang terus bertambah. Dan ada beberapa faktor. Yang pertama, karena aspirasi masyarakat Islam untuk melakukan transaksi gadai berdasarkan prinsip syariah. Yang kedua, kebijakan pemerintah untuk mengembangkan praktek ekonomi dan lembaga keuangan yang sesuai dengan nilai dan prinsip hukum Islam. Dan yang ketiga, popularitas praktek bisnis ekonomi syariah. Nah, di sini Pegadaian Syariah ini beroperasi berdasarkan prinsip Islam. Di sini Pegadaian Syariah seperti pelarangan bunga dan promosi investasi promosi yang etis. Nah, di sini dasar hukum yang menjadikan gadai syariah adalah ayat-ayat Al-Quran yang pertama, yang kedua hadis Nabi Muhammad SAW, yang ketiga ijma ulama, dan yang keempat adalah fatwa MUI. Nah, seiring berkembang zaman, pada zaman sekarang Pegadaian Syariah ini memunculkan atau merilis pegadaian syariah digital. Dan manfaat pegadaian syariah digital di sini adalah memudahkan nasabah dalam bertransaksi, yang kedua efektif dari segi waktu dan biaya, yang ketiga informasi dapat diketahui secara real time, dan yang keempat transaksi tanpa harus antri, dan yang kelima adalah fitur yang ditawarkan cukup lengkap. Nah, di sini ada visi misi Pegadaian Syariah. Yang pertama, secara umum Pegadaian Syariah ini memiliki visi menjadi the most value financial company di Indonesia dan sebagai agen inklusi keuangan pilihan utama masyarakat. Untuk misinya di sini adalah memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh stakeholder dengan mengembangkan bisnis ini. Nah, yang kedua, memperluas jangkauan layanan UMKM melalui sinergi ultra mikro untuk meningkatkan proposisi nilai ke nasabah dan stakeholder. Nah, yang ketiga di sini adalah memberikan service excellence dengan fokus nasabah melalui bisnis proses yang lebih sederhana dan digital, teknologi informasinya yang handal dan mutakhir, praktek manajemen resiko dan yang kokoh, SDM yang profesional dan berbudaya kinerja yang baik.
Tujuan Pegadaian Syariah Pejagan Bangkalan. Yang pertama itu ada inklusi keuangan. Pegadaian syariah telah berperan dalam mendorong inklusi keuangan di Indonesia dengan menyediakan layanan keuangan yang mudah diakses dan terjangkau. Pegadaian syariah mampu memberikan akses permodalan bagi individu dan pelaku usaha yang sebelumnya kesulitan mengakses layanan keuangan dari lembaga perbankan konvensional. Hal ini membantu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi yang lebih luas. Dan yang kedua, itu ada alternatif keuangan. Pegadaian syariah juga memberikan alternatif keuangan, yang mana ini sangat penting bagi individu. Ini sangat penting bagi individu dan bisnis. Dalam situasi di mana perorangan atau badan usaha tidak mampu memenuhi persyaratan kredit dari bank, Pegadaian Syariah dapat menjadi solusi dengan menerima aset berharga sebagai jaminan. Hal ini membantu mengurangi ketergantungan pada kredit perbankan dan memperluas akses terhadap permodalan. Serta yang ketiga yakni adalah mendorong usaha mikro dan kecil. Pegadaian syariah juga mendukung pertumbuhan usaha mikro serta yang kecil di Indonesia. Dalam banyak kasus, usaha mikro dan kecil tidak memiliki akses terhadap layanan keuangan yang memadai dari lembaga perbankan atau konvensional. Pegadaian syariah memberikan peluang bagi usaha tersebut untuk memperoleh modal yang diperlukan untuk pengembangan dan pertumbuhan. Yang keempat, ini ada pembiayaan berbasis syariah. Pegadaian syariah juga menawarkan pilihan pembiayaan syariah bagi individu dan badan usaha yang ingin bertransaksi sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini penting bagi individu dan bisnis yang ingin menjalankan aktivitas keuangannya sejalan dengan keyakinan dan nilai agamanya. Kelima, ada dampak sosial. Selain dampak ekonomi, Pegadaian Syariah juga mempunyai dampak sosial yang signifikan dengan memberikan akses keuangan kepada individu dan dunia usaha yang sebelumnya terpinggirkan. Dengan adanya Pegadaian Syariah membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Adapun bagian struktur kantor Pegadaian Syariah Pejagan Bangkalan, yakni yang pertama itu ada pemimpin cabang, yang kedua ada kepala unit pelayanan nasabah, lalu dilanjut dengan penaksir 1, penaksir 2, pengelola masyhun, lalu kasir 1 serta kasir 2. Serta di bawahnya ada relation officer, lanjut di BPO serta sales marketing. Dan di bawahnya lagi ada Satpam 1, Satpam 2, Satpam 3, Satpam 4, Satpam 4, dan dilanjutkan oleh cleaning service dan juga driver. Di mana semua itu termasuk ke dalam struktur bagian-bagian struktur Pegadaian, staf Pegadaian Syariah Pejagan Bangkalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sibro Mulisi, NPM 21222111051. Di sini saya akan menjelaskan tujuan, uraian tugas, dan wewenang jabatan struktural. Struktur organisasi adalah bagian dari manajemen yang diperlukan oleh setiap organisasi. Dengan adanya struktur organisasi yang baik akan memudahkan para karyawan untuk mampu memimpin dan mengetahui batasan-batasan dari setiap wewenangnya serta tanggung jawab dan kinerja dari setiap perusahaan tersebut. Di sini saya akan menjelaskan beberapa struktur yang ada di Pegadaian Pejagan Bangkalan, dan sistem struktur di Pegadaian Pejagan Bangkalan ini merupakan lini dan staf. Yang pertama yaitu pimpinan cabang.
Pimpinan cabang bertugas yaitu merencanakan, menyelenggarakan, serta mengendalikan kegiatan yang ada di Pegadaian Penjagaan Bangkalan seperti operasional, administrasi, dan keuangan kantor cabang. Yang kedua yaitu Kepala Unit Pelayanan Nasabah mempunyai tugas pengawasan terhadap uang taksiran, barang jaminan, uang pinjaman gadai, pengelolaan barang dan jaminan, serta usaha lain, serta mewakili manajer apabila manajer berhalangan untuk melakukan sebuah kegiatan, serta agar pelaksanaan operasional berjalan lancar dan efektif serta efisien. Yang ketiga yaitu Kepala Unit berfungsi sebagai merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, serta mengendalikan kegiatan operasional, administrasi, dan keuangan kantor unit. Yang keempat yaitu Penaksir bertugas menaksir barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai suatu barang dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan uang pinjaman yang wajar serta citra yang baik untuk perusahaan. Yang kelima yaitu Pengelola Agunan mempunyai fungsi sebagai petugas gudang dan penyimpanan barang jaminan. Dalam hal ini agunan berfungsi sebagai pengawasan, pengeluaran, serta pengecekan barang jaminan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka menertibkan keamanan dan ketentuan barang jaminan. Keenam yaitu Kasir bertugas melakukan penerimaan dan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional kantor cabang. Ketujuh yaitu Customer Relationship Officer berperan untuk memastikan nasabah mendapatkan solusi keuangan yang sesuai dengan kebutuhan para nasabah, termasuk melakukan analisis kelayakan kredit bagi calon debitor. Yang kedelapan yaitu Business Assessor Outreaching yaitu berfungsi dan bertujuan pengisi atau pelengkapan sebagai lawan dari fungsi core business inti. Maksudnya business ini berfungsi sebagai tim pelayanan yang bisa bersifat teknis maupun non teknis. Yang kesembilan yaitu marketing. Marketing ini mencari target dengan aktif melakukan promosi serta data hasil penjualan yang telah berhasil dilakukan dan memberikan jaminan kepuasan kepada para konsumen dan mengait pihak yang lain untuk bermitra kerja serta melakukan penyusunan strategis yang lebih lanjut untuk mengembangkan kemajuan serta memajukan Pegadaian. Terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya lanjutkan kepada pemateri berikutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang produk atau jenis jasa dan pinjaman yang ditawarkan Pegadaian Syariah Penjagaan. Ada tiga, yang pertama pinjaman gadai, kedua pinjaman gadai, dan yang ketiga layanan jasa. Di sini pinjaman gadai ada yaitu gadai syariah, gadai emas, gadai kendaraan, gadai tabungan emas, gadai angsuran emas, gadai efek gadai, pembiayaan polisi haji, pembiayaan wisata religi Arab Saudi. Yang kedua pinjaman gadai. Ada beberapa yaitu pinjaman usaha, pinjaman serbaguna, cicil kendaraan, cicil emas, warisan, cicil emas pun, gadai sertifikat, pembiayaan KU syariah. Selanjutnya yang ketiga yaitu layanan jasa. Yang pertama adalah tabungan emas, jasa kirim dan terima uang, jasa pembayaran online, jasa sertifikat, jasa taksiran, jasa titipan, dan soft deposit box. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selebihnya kami ucapkan mohon maaf apabila ada ucapan atau kata-kata yang kurang berkenan. Al-insan mahluk tawanisyan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.